Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar pagi ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam doa pagi ini. Dan hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah bacaan dari Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13 dengan judul renungan tergelincir. Kita akan bersama-sama mengawali seluruh aktivitas kita dan seluruh pekerjaan kita dengan terlebih dahulu bersaat teduh. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang penuh kasih. Oleh anugerah-Mu kami boleh melewati malam dalam istirahat dan menikmati lagi pagi yang baru di hari yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Karena itu biarlah berkat-Mu turun atas kami. Tatkala kami menaikkan doa kami, membaca firman-Mu dan merenungkannya, kiranya hati kami menjadi selalu terarah kepada Tuhan. Kami berdoa dan mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Tergelincir adalah kata yang tidak asing untuk kita, bukan? Pernahkah saudara mengalaminya? Saya pernah. Saat itu terjadi di kamar mandi. Saya tidak menyadari lantai itu licin dan tergelincirlah. Untung saja tidak terjadi cedera yang serius. Saudara, peristiwa orang tergelincir sering kita dengar. Bisa di kamar mandi, bisa di lantai rumah, bisa di jalanan. Bahkan seorang pendaki gunung yang biasa mendaki gunung yang tinggi pun bisa tergelincir ketika melewati jalan yang licin. Mengapa kita bisa tergelincir? Karena kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Kita tidak dapat menguasai diri kita.
Dan kita mengalaminya karena kita tidak waspada dan tidak berhati-hati. Jalanan bisa saja licin, tetapi bila kita berhati-hati dan waspada, maka kita akan dapat tetap berjalan tanpa harus tergelincir atau terpeleset. Saudara, di dalam bacaan kita membaca tentang Musa yang juga mengalami apa yang disebut dengan tergelincir. Di sini yang dialami Musa bukanlah terpeleset dan jatuh oleh karena jalanan yang licin, tetapi oleh karena situasi dan kondisi yang dihadapinya bersama-sama dengan bangsa Israel yang sedang dipimpinnya keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bangsa Israel sedang bersungut-sungut dan ini bukan hal yang pertama kalinya. Bangsa Israel sudah sering sekali bersungut-sungut, mengeluh, berkeluh kesah, menyalahkan Musa atas semua hal yang mereka alami sepanjang perjalanan keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Perjalanan mereka memang menjadi perjalanan yang panjang, lumayan lama waktunya. Dan sepanjang perjalanan itu ada banyak hal yang mereka alami. Tetapi yang paling mencolok adalah setiap kali mereka menghadapi kesulitan, baik itu kesulitan di dalam hal makanan ataupun khususnya dalam air atau apapun juga, bangsa Israel selalu menunjukkan sikap yang tidak simpatik. Mereka menunjukkan keluh kesah, mereka bersungut-sungut dan mereka menyalahkan. Saudara, sebetulnya Musa adalah seorang pemimpin yang baik. Ia seorang yang lembut hati. Tetapi menghadapi orang Israel pada saat berada di Meriba ini, Musa terpancing dengan emosi dan marah. Oleh karena itu ia tidak berhati-hati menjaga dirinya, ia tidak berhati-hati menjaga keberadaannya, ia dikuasai oleh rasa kesal, jengkel dan mungkin juga marah sehingga ia tidak fokus kepada apa yang sebetulnya Tuhan perintahkan kepada Musa. Ketika Musa menghadapi keluh kesah Israel, khususnya karena masalah kebutuhan akan air, sebetulnya Musa dan Harun telah datang kepada Tuhan dan membawa persoalan itu kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan sebuah perintah yang jelas kepada mereka. Tuhan menyuruh Musa dan Harun mengumpulkan semua umat Israel di depan gunung batu, dan kemudian Musa dengan tongkatnya diharapkan untuk berkata kepada gunung batu supaya mengeluarkan air yang mereka butuhkan. Tetapi ketika Musa dengan tongkatnya telah mengumpulkan umat Israel menghadap ke bukit batu itu, ia bukan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya, yaitu mengatakan kepada bukit batu itu untuk memberikan air, tetapi yang ia lakukan adalah ia mengungkapkan perkataan kepada orang Israel yang menyebut mereka sebagai orang-orang durhaka. Dan kemudian ia bukan berkata kepada bukit batu, ia justru memukul bukit batu itu hingga 2 kali. Air memang keluar dari bukit batu itu, tetapi tindakan Musa di mata Tuhan adalah tindakan yang tidak diperkenankannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita dapat memahami situasi dan kondisi Musa pada waktu itu yang begitu diliputi rasa kesal dan mungkin marah. Ia begitu dikuasai oleh emosi oleh karena sikap bangsa Israel. Tetapi itu tidak berarti Musa kemudian dapat dibenarkan dengan sikap dan perkataannya setelah ia mendapat perintah Tuhan kepadanya. Tuhan tidak memerintahkan Musa untuk memukul bukit batu itu. Ia juga tidak memerintahkan Musa untuk berkata-kata hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada bangsa itu. Yang Tuhan inginkan hanyalah Musa berkata kepada bukit batu untuk memberikan air, dan Tuhan mengatakan bahwa semua mereka akan mendapatkan air. Andai saja Musa dapat mengendalikan dirinya, andaikan saja Musa dapat berhati-hati dan waspada dengan situasi dan kondisi dirinya,
ketika ia mungkin merasa dikuasai oleh rasa emosi atau kemarahan, dan Musa dapat mengatasinya, Musa dapat mengendalikannya, sehingga ia tetap fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan dan melakukan hanya yang Tuhan perintahkan, mungkin ceritanya menjadi berbeda. Tetapi alangkah sayangnya, yang justru Musa lakukan adalah sebaliknya. Ia melakukan apa yang justru tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk berhati-hati selalu dan berada dalam kondisi yang selalu sadar. Sadar bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia peduli dengan kita dan selalu bertindak dengan caranya dan pada waktunya yang tepat untuk menolong kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita tidak boleh dikuasai oleh keadaan dan kondisi di sekitar kita. Rasa khawatir, rasa cemas yang bisa kita rasakan, melihat dan mengalami hal-hal yang terjadi di sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita, itu dapat membuat kita kehilangan keyakinan dan iman percaya kepada Tuhan. Kita bisa melupakan apa yang Tuhan selalu lakukan kepada kita untuk menolong kita. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kita mengandalkan pikiran kita, kita kemudian mencari atau bertindak sesuai dengan kemauan kita, dan apa yang kita lakukan itu justru tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang Musa telah lakukan berakibat fatal. Tuhan tidak mengizinkannya untuk masuk ke tanah perjanjian. Ini bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Musa. Tidak menghargai Musa yang telah melakukan semua yang Tuhan perintahkan sampai saat di Meriba, bahkan seterusnya. Tetapi ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi Musa sebagai seorang pemimpin, tetapi juga pelajaran penting bagi seluruh umat untuk benar-benar hidup beriman dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan taat kepadanya. Janganlah situasi di sekitar kita atau kondisi di dalam diri kita atau orang-orang di sekitar kita membuat kita kemudian kehilangan kendali atas diri kita untuk selalu berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Dalam kesadaran yang penuh, kita akan selalu dapat menghadapi dan mengatasi semua keadaan bila kita betul-betul mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Waspadalah, berjaga-jagalah, dan selalu berhati-hati. Ingatlah selalu, dalam situasi dan kondisi yang tersulit sekalipun, jangan biarkan kita dikuasai olehnya. Tetaplah yakin dan percaya, Tuhan beserta dengan kita dan pasti akan menolong kita. Dan karena itu yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita pikirkan, hanya semata-mata yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Selamat menikmati dan menjalani hari ini dengan memikirkan, dengan mengatakan dan melakukan hanya apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai umat kepunyaan Tuhan, banyak hal yang kami alami, situasi dan kondisi yang tidak mudah kami atasi, keadaan yang sulit untuk kami jalani, dan orang-orang di sekitar kami yang mungkin memperhadapkan kami pada keadaan yang tidak menyenangkan. Namun Tuhan, dalam kelemahan kami percaya, tatkala kami bergantung dan bersandar kepada Tuhan, dan terus berjalan dalam kehati-hatian dan kewaspadaan, selalu menempatkan Tuhan di atas segalanya, selalu menempatkan kehendak-Mu untuk kami jalani, maka sesukar apapun tantangan yang kami alami, dan sesukar apapun orang-orang di sekitar kami untuk kami
atasi, kami akan dapat terus menjalaninya, mengatasi dan melewatinya oleh karena pertolongan Tuhan. Maka kami mau selalu bersandar kepada Tuhan, kami mau selalu hidup dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus membentuk kami Tuhan, menjadi umat yang senantiasa mau terus bertumbuh dalam kehidupan iman kami, terus belajar bersandar kepada Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepadamu. Kiranya hari ini dapat kami jalani juga dengan terus melangkah dalam iman, mengarahkan hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan, melakukan apa yang terbaik yang dapat kami kerjakan, seraya terus mengingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, dan karena itu apapun yang kami hadapi dan alami, dapat kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami, dan inilah syukur kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.